Kisah nyata horor pesugihan pedagang teh manis Solo cari cara mengubah nasibnya. Di sebuah desa kecil di Jawa, terletak di antara deretan sawah yang menghijau dan pegunungan yang menjulang, hiduplah seorang pria bernama Mas Eno. Ia dikenal sebagai penjual teh manis Solo, sebuah minuman tradisional yang menjadi favorit di kalangan penduduk desa. Setiap sore, ketika matahari mulai meredup dan langit berwarna jingga keemasan, Mas Eno membuka warung kecilnya yang terletak di tepi jalan utama. Warungnya sederhana, terbuat dari kayu dengan atap rumbia, tetapi aroma teh manis yang menyegarkan selalu menarik perhatian para pelanggan. Mas Eno memiliki postur tubuh sedang dengan kulit sawo matang yang terbakar sinar matahari. Ia mengenakan kaos lusuh berwarna putih dan sarung motif batik yang sudah banyak dikenakan. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, terdapat tatapan mata yang penuh rasa ingin tahu dan kedalaman. Ia selalu tersenyum ramah kepada setiap pelanggan yang datang, meracik minuman dengan penuh ketekunan dan cinta. Suaranya lembut dan bersahabat, membuat siapapun merasa nyaman saat berada di warungnya. Kehidupan sehari-hari Mas Eno dipenuhi dengan rutinitas meracik teh, menyambut pelanggan, dan mendengarkan cerita-cerita dari mereka. Ia sering kali mendengarkan berbagai kisah mistis yang diceritakan oleh para pelanggannya, mulai dari hantu penunggu pohon besar di dekat sawah hingga kisah tentang kekuatan gaib yang bisa membawa rezeki. Cerita-cerita inilah yang membangkitkan rasa penasaran dalam diri Mas Eno, menumbuhkan keinginan untuk mengetahui lebih dalam tentang dunia yang tidak terlihat. Tahun 2017 adalah tahun yang sangat berkesan bagi Mas Eno. Dalam ingatannya, tanggal 10 Februari pada tahun itu merupakan momen ketika segalanya mulai berubah. Saat itu, malam gelap tanpa cahaya bintang, dan angin malam berbisik lembut di antara dedaunan. Dalam suasana seperti itu, Mas Eno menemukan sebuah benda aneh di dekat warungnya, sebatang keris kuno dengan ukiran yang rumit dan sekantong emas yang berkilauan. Penemuannya itu menjadi titik awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak saat itu, Mas Eno merasakan panggilan yang menguat untuk menjelajahi kekuatan gaib di sekelilingnya. Meskipun ia tahu bahwa jalan ini mungkin berbahaya, rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takut. Ia mulai mencari informasi tentang keris tersebut, mengunjungi dukun dan pemuka spiritual yang ada di desanya. Mereka semua sependapat bahwa keris itu memiliki kekuatan magis, tetapi mengingatkan bahwa ada harga yang harus dibayar. Suatu sore, ketika pelanggan-pelanggan mulai berdatangan untuk menikmati teh manisnya, Mas Eno merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Suasana di dalam warung terasa lebih tegang, seolah ada energi yang tidak biasa mengalir di antara mereka. Ia melihat Pak Didi, sahabatnya yang selalu setia menemaninya, duduk di pojok sambil menatap keris yang diletakkan di atas meja. Wajah Pak Didi tampak serius, dan Mas Eno tahu bahwa ada sesuatu yang ingin dibicarakan. "Mas, aku mendengar kabar tentang keris yang kau temukan. Ada yang bilang itu keris Dewi Lanjar, bisa mendatangkan rezeki," kata Pak Didi pelan, seolah takut suara mereka terdengar oleh makhluk lain. "Tapi ada banyak cerita tentang konsekuensinya. Kita harus berhati-hati." Mas Eno menatap sahabatnya, hatinya berdebar. Rasa penasaran dan keinginan untuk mengubah nasibnya semakin menguat. Di dalam benaknya, terbayang impian untuk memiliki kedai teh yang lebih besar, tempat di mana orang-orang tidak hanya datang untuk minum, tetapi juga untuk berbagi cerita dan pengalaman. Namun, di sisi lain, ia juga merasakan ketakutan yang mendalam akan konsekuensi dari langkah yang akan diambilnya. Setelah warung teh Mas Eno tutup, ia duduk sendiri di teras, menatap rembulan yang bersinar terang. Dalam kesendirian itu, ia merenungkan hidupnya yang selama ini penuh dengan kesederhanaan. Ia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, dan keris itu seolah menawarkan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Namun, di dalam hatinya, ada suara kecil yang memperingatkan bahwa kekayaan yang didapatkan dengan cara yang tidak benar bisa membawa malapetaka. Disinilah, di bawah cahaya rembulan, kisah Mas Eno dimulai. Ia berdiri di ambang keputusan yang akan membawanya ke dalam dunia pesugihan yang gelap, tempat di mana kekuatan gaib dan ambisi manusia saling bertabrakan.
Dalam pencarian akan kekayaan, ia akan menghadapi berbagai rintangan, konflik batin, dan akhirnya, sebuah pelajaran berharga tentang kehidupan dan tanggung jawab. Hari-hari berlalu setelah penemuan keris kuno yang mengubah hidup Mas Eno. Rutinitasnya sebagai penjual teh manis di warung kecilnya tetap berjalan, namun perasaan gelisah dan rasa ingin tahunya semakin membara. Setiap kali ia meracik teh, pikirannya tak bisa berhenti memikirkan apa yang bisa terjadi jika ia mengikuti jejak sahabatnya, Pak Didi. Panggilan untuk menjelajahi kekuatan gaib semakin kuat, seolah keris itu berbisik padanya, mengundangnya untuk mengambil langkah selanjutnya. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam dan langit berwarna jingga keemasan, Mas Eno kembali bertemu dengan Pak Didi di warung. Di tengah suasana hangat dan riuhnya pelanggan yang menikmati teh, Pak Didi tampak lebih serius dari biasanya. Ia menatap Mas Eno dengan mata penuh kekhawatiran. "Mas, aku sudah mendengar lebih banyak tentang keris itu," ucap Pak Didi, suaranya rendah dan penuh kehati-hatian. "Ada yang bilang, untuk mendapatkan kekuatan dari keris itu, kita harus melakukan ritual tertentu. Tapi itu bukan hal yang sepele." Mas Eno merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia sudah mengetahui bahwa keris itu membawa konsekuensi, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takutnya. "Apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanyanya, suaranya bergetar sedikit. Pak Didi menghela napas dalam-dalam. "Kita perlu pergi ke Jogja. Di sana, banyak pemuka spiritual yang bisa membantu kita. Mereka bisa menjelaskan ritual dan syarat-syaratnya. Tapi kau harus siap, Mas. Ini bukan sekadar permainan. Ada entitas yang bisa terlibat dalam proses ini." Mendengar kata entitas, Mas Eno merasakan ketegangan menyelimuti hatinya. Namun, rasa penasaran yang sudah mengakar dalam dirinya tak bisa diabaikan. Ia membayangkan bagaimana hidupnya bisa berubah jika ia berhasil memanfaatkan kekuatan keris tersebut. Dengan tekad yang bulat, Mas Eno setuju untuk pergi ke Jogja bersama Pak Didi. Keesokan harinya, mereka berangkat dengan sepeda motor, melintasi jalanan yang berkelok-kelok di antara sawah dan hutan. Angin berhembus sejuk, tetapi di dalam hati Mas Eno, ada badai pikiran yang berkecamuk. Ia membayangkan berbagai kemungkinan, kekayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Namun, di sudut pikirannya, ada bayangan gelap yang mengingatkannya akan bahaya yang mungkin mengintai. Setibanya di Jogja, suasana kota yang ramai dan penuh warna menyambut mereka. Mereka mencari tempat di mana ritual dapat dilakukan, menemukan sebuah padepokan yang terkenal dengan pengobatan spiritual. Saat memasuki padepokan, aroma dupa yang khas dan hiasan yang penuh simbol-simbol spiritual menciptakan suasana magis. Pemuka spiritual yang menyambut mereka adalah seorang lelaki tua dengan janggut putih dan mata tajam yang penuh wibawa. "Selamat datang, anak-anak muda. Apa yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara yang dalam dan tenang. Mas Eno dan Pak Didi menjelaskan maksud kedatangan mereka. Pemuka spiritual itu mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk. "Keris yang kau miliki memiliki daya tarik yang besar, tetapi juga membawa tanggung jawab yang tidak bisa dianggap remeh. Untuk mendapatkan kekuatan dari keris itu, kalian harus melakukan ritual pengambilan harta karun." Ia menjelaskan bahwa ritual itu harus dilakukan pada malam Jumat, malam yang dianggap paling sakral. Mereka perlu memadukan keris dengan kantong macan, tas berbahan kulit harimau yang diyakini memiliki daya tarik magis. Tanpa tas tersebut, kekuatan keris tidak akan maksimal. Pemuka spiritual itu memberikan berbagai syarat dan persiapan yang harus dilakukan, mulai dari persembahan berupa makanan, bunga, hingga doa khusus yang harus diucapkan. Saat mendengarkan penjelasan itu, Mas Eno merasa semakin bersemangat, meskipun rasa cemas tidak bisa dihindari. Ia membayangkan betapa bahagianya ia jika berhasil mendapatkan harta karun yang selama ini diimpikannya. Namun, suara hati kecilnya terus memperingatkan bahwa langkah ini bisa membawa konsekuensi yang tidak terduga. Malam ritual pun tiba. Di tengah keremangan malam, Mas Eno dan Pak Didi berdiri di tempat yang telah ditentukan. Mereka membawa keris, kantong macan,
serta semua persembahan yang telah disiapkan. Suasana di sekitar mereka dipenuhi dengan aroma dupa dan hiasan bunga. Jantung Mas Eno berdebar kencang, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dengan hati bergetar, mereka mulai mengucapkan doa yang telah diajarkan. Tiba-tiba, suasana menjadi tegang. Angin berhembus kencang, dan cahaya rembulan tampak lebih terang. Mas Eno merasakan kehadiran sesuatu yang tidak biasa, seolah ada entitas lain yang datang mendengarkan doa mereka. Dalam momen tersebut, Mas Eno merasa terperangkap antara harapan dan ketakutan. Ia tahu bahwa ia telah melangkah ke dalam dunia yang penuh misteri dan kemungkinan berbahaya. Apakah usaha ini akan membuahkan hasil, atau justru akan membawa malapetaka? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, menambah beban emosional yang harus ia hadapi. Akhirnya, saat ritual berlanjut, Mas Eno merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Di dalam dirinya, konflik batin mulai muncul, apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi apa yang mungkin datang setelahnya. Dengan keris di tangan dan harapan di hati, ia bersiap untuk memasuki dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam Jumat di Jogja tiba, dan suasana magis menyelimuti tempat di mana Mas Eno dan Pak Didi akan melakukan ritual pengambilan harta karun. Di langit, bulan purnama bersinar cerah, memantulkan cahaya ke tanah dan menciptakan bayangan-bayangan misterius di sekeliling mereka. Suara jangkrik dan hewan malam lainnya menjadi latar belakang, menambah suasana tegang yang menyelimuti hati Mas Eno. Mereka telah menyiapkan segala sesuatunya dengan cermat, keris yang telah dibersihkan, kantong macan yang terbuat dari kulit harimau yang telah diawetkan, dan persembahan berupa makanan yang terdiri dari nasi, ayam goreng, dan buah-buahan segar. Semua benda tersebut diletakkan di atas tikar yang telah disediakan, dan lilin-lilin kecil menambah nuansa sakral malam itu. Mas Eno berdiri di samping Pak Didi, merasakan jantungnya berdebar kencang. "Apakah kita sudah siap, Pak?" tanyanya, suaranya bergetar. Ia merasa ada sesuatu yang menunggu di balik tirai dunia yang terlihat, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. "Ya, Mas, kita harus fokus dan percaya," jawab Pak Didi, sambil mengambil nafas dalam-dalam. "Ingat, kita melakukan ini dengan niat yang baik. Semoga roh-roh yang hadir bisa mendengarkan dan membantu kita." Dengan perasaan campur aduk, mereka mulai mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh pemuka spiritual. Mas Eno mengangkat keris ke atas, menyentuh ujungnya ke langit, sebagai simbol penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Dalam hati, ia berdoa dengan tulus, berharap harta karun yang dicari bisa membawa perubahan dalam hidupnya. Saat mereka melanjutkan doa, angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat lilin-lilin yang menyala bergetar. Mas Eno menatap Pak Didi, dan mereka berdua merasakan kehadiran sesuatu yang tidak biasa. Suasana semakin tegang, dan Mas Eno mulai merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah mereka telah melakukan hal yang benar. Tiba-tiba, di tengah doa mereka, cahaya terang muncul di depan mereka, membentuk sosok seorang wanita cantik dengan gaun putih berkilauan. Wajahnya anggun, dan matanya bersinar seperti bintang. Mas Eno terpesona sekaligus ketakutan. "Siapa kau?" tanyanya, suaranya hampir tak terdengar. "Aku Dewi Lanjar," jawab wanita itu dengan suara lembut, seolah melodi. "Kau telah memanggilku dengan keris yang kau bawa. Apa yang kau inginkan, wahai pemuda?" Mas Eno tertegun. Dalam sekejap, semua cerita yang pernah didengarnya tentang Dewi Lanjar dan kekuatan keris menjadi kenyataan. Saya ingin mendapatkan rezeki yang melimpah," ucapnya, berusaha menata suaranya agar tetap tenang. Dewi Lanjar tersenyum, tetapi senyumnya mengandung misteri dan peringatan. "Rezeki yang kau cari harus seimbang dengan tanggung jawab. Kau harus siap membayar harga yang diminta," katanya. "Sebelum aku memberikan apa yang kau inginkan, kau harus memenuhi syarat-syarat tertentu." Mas Eno merasakan ketegangan merayap di sekujur tubuhnya. "Apa syarat itu, Dewi?" tanyanya, berusaha menahan rasa cemas yang menghimpit di dadanya. "Kau harus memberikan tumbal," jawab Dewi Lanjar,
suaranya tenang namun tegas. Seseorang yang kau cintai, atau sesuatu yang berharga bagimu. Hanya dengan itu, kekayaan yang kau inginkan bisa kau raih. Kata-kata itu menghantam Mas Eno seperti petir di siang bolong. Ia merasa seolah dunia di sekelilingnya berputar. Tumbal, tapi, mengapa harus ada pengorbanan seperti itu? Serunya, suaranya bergetar antara ketakutan dan kebingungan. Dewi Lanjar menatapnya dengan mata yang dalam. Kekayaan tidak datang tanpa konsekuensi. Setiap tindakan memiliki dampak. Kau harus siap menghadapi semuanya, jika kau benar-benar menginginkan rezeki. Mas Eno terdiam, pikirannya bergejolak. Ia membayangkan keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua orang yang dicintainya. Bagaimana mungkin ia harus mengorbankan salah satunya? Namun, di sisi lain, impian untuk memiliki kedai teh yang lebih besar dan hidup yang lebih baik terus menghantuinya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Mas Eno akhirnya mengangguk, meskipun hatinya berat. Saya bersedia, ucapnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Dewi Lanjar tersenyum, seolah puas. Malam ini, aku akan memberimu kekayaan yang kau cari. Ingatlah, semua ini tidak akan sia-sia jika kau menjalani dengan hati yang tulus. Setelah pertemuan itu, sosok Dewi Lanjar menghilang dalam cahaya yang lembut, meninggalkan Mas Eno dan Pak Didi dalam kebingungan. Di dalam hati Mas Eno, rasa bahagia dan ketakutan bercampur aduk. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar masih menanti di depan. Ketika mereka kembali ke desa, Mas Eno merasa seolah-olah telah melangkah ke dalam dunia yang tidak bisa dipahami. Setiap langkah terasa berat, dan pikiran akan tumbal yang harus dipilih terus menghantuinya. Dalam perjalanan pulang, ia menangkap pandangan Pak Didi yang penuh kekhawatiran, seolah sahabatnya juga merasakan beratnya beban yang ditanggung. Sesampainya di rumah, Mas Eno duduk sendiri di teras, menatap bintang-bintang di langit malam. Ia tahu bahwa ia telah memasuki jalur yang berbahaya, tetapi impian untuk mengubah hidupnya membuatnya tidak bisa mundur. Di dalam hatinya, ada rasa penyesalan yang mendalam, tetapi juga harapan yang membara. Akankah kekayaan yang diimpikannya sebanding dengan harga yang harus dibayar? Dan siapkah ia menghadapi konsekuensi dari pilihannya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam pikirannya, mengguncang ketenangan malam yang seharusnya damai. Malam terasa semakin dalam, dan Mas Eno merasakan ketegangan yang menyelimuti setiap sudut pikirannya. Ia duduk di teras rumahnya, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit malam. Dalam hati, ia berjuang dengan dilema yang menyesakkan, tumbal yang harus dipilih untuk mendapatkan kekayaan yang dijanjikan. Apakah ia benar-benar siap mengorbankan seseorang yang dicintainya? Perasaan itu seperti benang halus yang menghubungkan harapan dan ketakutan. Hari-hari berlalu, dan Mas Eno mulai merasakan dampak dari keputusan yang telah diambil. Ia berusaha menjalani hidup sehari-hari sambil terus memikirkan ritual yang akan datang. Setiap kali melihat keris yang disimpannya, rasa cemas dan bersalah menggelayuti hatinya. Dalam benaknya, gambaran tentang keluarganya, terutama ibunya yang sudah tua dan lemah, menghantuinya. Ia tidak ingin melihat ibunya menderita, tetapi di sisi lain, kekayaan yang diimpikan begitu menggoda. Suatu malam, ketika Mas Eno sedang meracik teh di warung, Pak Didi mendekatinya. "Mas, bagaimana kabarmu? Aku merasakan ada beban yang menggelayuti dirimu," kata Pak Didi, suaranya lembut namun penuh perhatian. Mas Eno menghela napas panjang. "Aku merasa terjebak, Pak. Aku tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tidak bisa memilih siapa yang harus menjadi tumbal. Itu terlalu berat," ungkapnya, suaranya bergetar. Pak Didi menatap sahabatnya dengan prihatin. "Kau harus ingat, Mas. Apapun yang kau pilih, itu akan memiliki konsekuensi. Tapi jika kau tidak mengambil langkah, kau tidak akan pernah tahu apa yang bisa kau capai." Kata-kata itu tidak memberikan kelegaan, tetapi justru semakin memperkuat keraguannya. Mas Eno merasa terjepit antara harapan dan tanggung jawab. Ia memutuskan untuk melakukan ritual pada malam yang dijanjikan,
berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut tentang langkah yang harus diambil. Malam ritual pun tiba. Dengan hati berdebar, Mas Eno dan Pak Didi kembali menuju tempat yang telah disiapkan. Suasana malam itu terasa lebih mencekam dibandingkan sebelumnya. Angin berhembus kencang, seolah membawa bisikan dari dunia lain. Dengan hati yang gelisah, mereka mempersiapkan semua perlengkapan, keris, kantong macan, dan persembahan. Ketika mereka mulai mengucapkan doa, cahaya rembulan menjadi semakin terang, dan angin bertiup lebih kencang. Tiba-tiba, sosok Dewi Lanjar muncul kembali, kali ini dengan aura yang lebih mendominasi. "Kau telah datang, wahai pemuda. Apakah kau telah memutuskan untuk memenuhi syarat yang telah kau terima?" Tanyanya, suaranya bergetar dalam keheningan malam. Mas Eno menelan ludah, merasa terjebak dalam tatapan tajam Dewi Lanjar. Saya belum bisa memilih, Dewi. Saya tidak ingin kehilangan orang yang saya cintai, ucapnya, suaranya penuh ketakutan. Dewi Lanjar mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. "Kekayaan yang kau cari tidak akan datang tanpa pengorbanan. Jika kau menunda, waktu akan berlalu, dan kesempatan ini akan lenyap. Ingat, semua pilihan ada di tanganmu." Dengan kata-kata itu, sosok Dewi Lanjar menghilang, meninggalkan Mas Eno dan Pak Didi dalam kebingungan. Mas Eno merasa terpuruk. Ia tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya, tetapi bagaimana ia bisa memilih antara kekayaan dan orang yang dicintainya. Beberapa hari kemudian, saat Mas Eno merenung di warung, ia tiba-tiba teringat akan sahabatnya, Pak Didi. Ia adalah orang yang selalu mendukungnya, tetapi juga merupakan orang yang paling dekat. Dalam sebuah momen keputusasaan, Mas Eno mulai berpikir bahwa mungkin mengorbankan Pak Didi adalah cara untuk mendapatkan kekayaan yang diinginkannya. Namun, pemikiran itu membuatnya merasa semakin tertekan. Malam berikutnya, Mas Eno memutuskan untuk pergi ke tempat di mana mereka pertama kali melakukan ritual. Dalam kesunyian malam, harapan dan ketakutan bertarung dalam batinnya. Ia tahu bahwa keputusan yang akan diambil akan mengubah hidupnya selamanya. Saat ia berdiri di sana, teringat akan kata-kata Dewi Lanjar, ia merasa terjebak dalam siklus yang tidak ada akhir. Mendadak, suara halus dari belakangnya memanggil namanya. "Mas Eno, kenapa kau terlihat begitu gelisah?" Suara itu adalah suara ibunya, yang datang mendekat. Ia melihat wajah ibunya yang lelah, tetapi penuh kasih sayang. "Kau tidak perlu melakukan semua ini untukku. Aku hanya ingin kau bahagia." Mendengar kata-kata ibunya, Mas Eno merasakan hatinya hancur. Ia sadar bahwa ia tidak perlu mengorbankan siapapun untuk mendapatkan kebahagiaan. Dalam momen itu, ia bertekad untuk menggagalkan rencana pesugihannya. Ia tidak mau mengambil jalan yang salah, meskipun itu berarti melepaskan impian akan kekayaan. Mas Eno kembali ke desa, hatinya bertekad untuk mengembalikan keris dan kantong macan ke tempat asalnya. Ia ingin menebus kesalahannya dan memastikan bahwa tidak ada lagi yang akan terpengaruh oleh keputusan buruknya. Dalam perjalanan pulang, ia berdoa agar Dewi Lanjar mengerti dan memaafkannya. Setibanya di tempat ritual, Mas Eno meletakkan kembali keris dan kantong macan dengan penuh rasa hormat. "Saya mohon, Dewi, saya tidak ingin lagi terjebak dalam permainan ini. Ambil kembali semua ini, dan biarkan saya menjalani hidup saya dengan cara yang benar," ucapnya, air mata mengalir di pipinya. Tiba-tiba, angin berhembus lembut, dan suara Dewi Lanjar terdengar lagi. "Kau telah memilih jalan yang benar, Mas Eno. Tindakanmu menunjukkan kekuatan dan keberanian. Meski kau tidak mendapatkan kekayaan yang kau cari, kau telah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, keberanian untuk memilih dengan hati." Dengan kata-kata itu, sosok Dewi Lanjar menghilang, dan Mas Eno merasakan beban di hatinya mulai terangkat. Ia menyadari bahwa kekayaan bukanlah segalanya, dan bahwa cinta serta hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat jauh lebih penting. Mas Eno kembali ke desa dengan perasaan lega. Meskipun tidak ada kekayaan yang didapat, ia menemukan kebahagiaan dalam kehidupannya yang sederhana. Ia merawat ibunya dengan penuh kasih dan terus menjalani usaha warung tehnya dengan semangat baru,
berbagi cerita dan kebaikan dengan setiap pelanggan. Kisah Mas Eno menjadi pelajaran berharga bagi dirinya dan bagi masyarakat desa. Ia belajar bahwa hidup yang bermakna tidak diukur dengan kekayaan, tetapi dengan cinta, pengorbanan, dan keberanian untuk memilih jalan yang benar. Dalam perjalanan ini, Mas Eno menemukan arti sejati dari kehidupan, dan meskipun tanpa harta, hatinya dipenuhi dengan kekayaan yang tak ternilai, kedamaian dan cinta kasih.